barusan nih. Aku yakin dengar suara dari belakang. Seandainya bisa masuk juga nggak bakal bisa ya, lihat hancurnya. Ini kuburannya gitu dibilangnya kalau nggak salah ya. Oh, lagi kedengaran suaranya. Suara apa ya? Tiba-tiba kepala aku berat jadinya ini kan. Halo guys, kembali lagi bersama One One 03. Kali ini aku akan berangkat ke daerah Kansai, lebih tepatnya daerah Kyoto ya. Kita akan menaklukkan tempat angker yang ada di daerah Kyoto. Ya, sedikit informasi, Kyoto ini sebuah kota bersejarah dan memiliki budaya penting di Jepang ya, yang pernah menjadi ibu kota kekaisaran selama lebih dari 1000 tahun gitu. Dan Kyoto ini juga terkenal sebutan dengan kota 1000 kuil gitu, karena banyak sekali ada kuil-kuil Shinto, kuil Buddha yang tersebar di daerah Kyoto gitu. Ya, mungkin tempat angkernya juga rata-rata kuil ya, karena disebut dengan kota 1000 kuil gitu. Ya, ini juga pertama kalinya aku melakukan perjalanan jauh gitu, ya memakan waktu 6-7 jam gitu ya. Ya, jadinya aku nggak bisa jamin perjalanan ini bakal lancar gitu, karena ya aku juga nggak pernah ngelakuin perjalanan selama ini ya gitu. Biasanya juga mungkin paling lama 2 jam gitu. Jadinya ya kita berdoa aja biar sampai tempat tujuan dengan aman dan bisa mengekspor semua tempat angker yang ada di daerah sana. Nah, ini aku udah masuk di daerah Kyoto guys. Ini udah terang gitu. Ternyata emang salah perhitungan aku ya. Aku pikir 6-7 jam udah nyampe gitu. Karena suasananya, habis itu karena ini juga mau udah masuk musim dingin ya, jadinya aku lebih kebanyakan istirahatnya gitu. Sekarang aku harus ke pusat kota. Sekarang ini masih di perdesaan mungkin ya. Ya suasananya udah emang kayak perdesaan aja gitu. Di sana aku udah pesan warnet gitu untuk istirahat cuma beberapa jam. Habis itu nanti aku akan keliling ke tempat-tempat angker ya, untuk masih terang. Ya nggak usah lama-lama lagi, aku langsung potong aja videonya sampai di tempat angker selanjutnya ya. Sampai jumpa. Nah, ini sekarang aku akan berangkat ke kuil yang terkenal karena menyegel atau mengurung dewa iblis gitu. Ini terkenal karena salah satu kuil terangker yang ada di Kyoto ya. Dan ini juga mungkin pertama kalinya aku datengin tempat angker masih terang kayak gini ya. Biasanya aku cuma nyari informasinya lewat internet gitu, terus malamnya baru kesana gitu. Karena sekarang aku juga pengen mastiin gimana suasana pas di siang hari gitu. Nah, ini aku udah sampai ya, lebih tepatnya udah mau nyampe gitu. Kenapa kalau tempat angker yang kayak gini ini bener-bener ada di pelosok sekali guys ya. Ini sampai Google Mapnya udah nggak ada arah lagi nih. Nah, aku udah sampai nih di tempat angker pertama ya. Aku mau ngekspor tempat angkernya selagi masih siang dulu gitu. Nanti aku datengin malam harinya cuma satu aja gitu ya. Yang menurutku paling dapet lah suasananya. Benernya sih ada banyak tempat angker aku mau datangi, tapi karena tadi kelamaan tidur gitu, jadinya ya mungkin hari ini bisa datengin cuma 3 tempat aja, atau enggak ya 4 lah. Nggak usah lama-lama lagi, langsung berangkat aja ya. Sebelum itu aku mau persiapan dulu.
Halo guys, kembali lagi bersama One One 03. Nah, sekarang aku ada di depan salah satu tempat angker yang ada di daerah Kyoto ya. Ini tempat angkernya ada di depanku gitu. Tempat angker seperti biasa, kalau nggak kuil bangunan kosong ya terowongan gitu aja kan. Dan Kyoto terkenal dengan sejarahnya, jadinya tempat angkernya juga lumayan banyak tentang kuil-kuil gitu ya. Ini lumayan terkenal, ini bisa dibilang paling terkenal mungkin. Ini adalah kuil siapa namanya tadi ya? Tunggu bentar ya, aku lupa no. Kalau udah kanji ribet gini agak susah. Kubizuka Daimyonji. Nah, kuil Kubizuka Daimyonji. Ini ada animenya, aku tonton gitu. Maksudnya, animenya belum keluar sih ya, belum tayang maksudnya. Mungkin tapi di komiknya atau di manganya udah ada. Ini kuilnya ini juga dijelasin tentang rumor-rumornya. Di sini dikuburin kepala dewa iblis gitu ceritanya. Kalau di komik ya, di rumor. Di sini juga ada. Kalau nggak salah ada komentar tentang kuilnya ini gitu. Aku tadi baca dikit ya. Ini dia. Di sini ada yang pernah ngeliat ular hitam pekat gitu sambilan menggigit serangga ya. Nah, habis itu orang itu berpikir apa itu adalah pendamping atau pelindung dari dewa iblis Sutendoji. Nah, di sini yang dikubur ini kepalanya itu adalah dewa Sutendoji gitu. Tapi kalau di anime agak sedikit berbeda rumornya gitu. Ya nanti aku coba jelasin ya dikit ya. Soalnya nggak ada sinyal sini jadi aku nggak bisa lihat HP nih gitu. Nggak usah lama-lama lagi, aku langsung ekspor aja bentar. Soalnya banyak kali tempat angker yang aku harus datangin nih gitu. Dan nanti malam aku harus milih salah satu yang aku harus datangin. Ini dia ya. Coba sih mas. Tempat ini emang udah ada di pelosok, bener-bener pelosok kali ya. Sampai di sini udah nggak ada perumahan gitu. Di sana udah nggak bisa lewat lagi jalannya. Jadi bener-bener di ujung lah istilahnya gitu. Kalau nggak salah kuilnya ini kecil gitu, langsung kelihatan kok nanti ada tempat yang dikuburin kepala dari dewa iblis atau Stendoji kok selamanya gitu. Gara-gara perjalanannya ini lumayan jauh guys ya. Kalau nggak salah 6 jam aku tidak makan waktu gitu, jadi ketiduran. Nggak, lebih tepatnya istirahat sih bentar. Oh, di sini ada kubur kosong. Nah, ini dia kuilnya. Ini mungkin kalau bacanya, kalau benar yang tadi aku bacain itu ya Kubizuka Daimyonji gitu. Di sini. Oh, ini kok warna merah loh. Apa ada yang gini ngiseng-ngiseng nih? Maaf guys, aku nggak bisa baca soalnya ini. Jadi aku nggak tahu yang ditanda ini penting apa enggak. Mungkin teman-teman boleh baca. Habis itu kalau tahu kasih tahu di komentar aja. Kalau enggak nanti aku coba cariin. Ada beberapa YouTuber juga yang kesini gitu. Habis itu dimana kuburannya ya? Oh, ini dia di belakang. Gak tau kenapa langsung merinding aja aku ya. Nah, ini dia. Ini kuburannya gitu dibilangnya kalau nggak salah ya. Siapapun yang menyentuh ini katanya akan terkena kutukan dari dewa iblis yang terkubur di sini gitu. Suasananya benar-benar di tengah hutan kayak gini. Nah,
Aku muter sekali seret gitu, langsung kita berangkat ke tempat angker selanjutnya. Lumayan dekat lah dari sini, mungkin sekitar 10 menit kayaknya. Tempat angker selanjutnya kalau nggak salah itu kalau bisa masukin ya, cuma bisa lihat dari luar aja. Rumah kasus pembunuhan apa rumah kasus bunuh diri berantai satu keluarga gitu, antara itu aja. Tapi karena itu propertinya udah hancur sekali gitu kan, aku nggak bisa masukin sih, nggak berani ngambil risiko untuk masuk gitu, takut roboh. Aku ngeliat dari luar aja. Ya ini dia kuilnya. Nanti aku pilih-pilih ya mau kemana enaknya. Untung ada motor nih kan, jadinya bisa keliling kayak tempat-tempat angker yang di pelosok-pelosok gini, udah seneng banget dah. Habis itu ntar aja aku jelasin dah ke tempat angker selanjutnya dulu. Aku lupa ngambil foto. Ya biarin dah, ambil foto yang di luar aja dah sekali. Dah. Ya. Ada suasana-suasana yang wow soalnya ya. Mungkin tadi deket pemakamannya kayak agak-agak merinding ya, bilang merinding sih mungkin karena anginnya ya. Kita nggak ada yang tahu. Habis itu tempat aku mendatangi sekarang adalah bangunan yang udah kosong gitu, atau lebih tepatnya udah hancur ya, yang dipakai sebagai tempat pembunuhan berantai atau kasus bunuh diri berantai gitu ya. Kepala keluarganya yang ngelakuin. Habis itu tempat selanjutnya aku mau datengin lagi terowongan gitu. Habis itu ada satu tempat angker aku pingin sekali datengin gitu, tapi siangnya ini jadi tempat wisata dia, lumayan terkenal gitu. Tapi aku pingin datenginnya bukan karena percaya tempat itu angker gitu, karena merasa aneh aja tempat seistimewa itu disebut tempat angker gitu. Jadinya aku mau datangin mungkin nanti malam, kalau nggak besok malam ya. Pokoknya perjalanan ke Kyoto ini aku selama 2 hari. Terus aku berangkat aja ke tempat angker selanjutnya. Let's go. Nah, lagi 1 menit perkiraan sampai di tempat angker selanjutnya. Dan ini jalannya benar-benar sempit kali ya. Ya untung masih siang, kalau malam nih benar-benar nggak kelihatan jalannya. Itu kayak tempatnya udah kelihatan guys, udah kelihatan. Ini dia. Nah ini dia guys, tempat kedua yang aku bilang nggak bisa dimasukin tuh. Abis itu aku baru baca rumornya ada kasus pembunuhan yang terjadi di sini. Ini hotel ya beliau, Love Hotel gitu. Habis itu jenazahnya atau jasadnya ditinggal di lantai 2. Lantai 2 berarti ini aja. Ya. Dari selihat yang aku bisa lihat sih lantai 2 ini aja. Ya, ini loh aku bilang kayak gini hancurnya. Jadi nggak mungkin aku bisa masukin gitu. Nah, habis itu kalau kita masuk ini kayaknya ada denda deh. Waduh. Denda 1 miliar atau penjara 5 tahun. Itu nggak lucu ya kalau aku masuk kayak gini sembarangan.
Biasanya kalau aku memang tempat-tempatnya aku nggak tahu asal usulnya kayak gini, aku nggak berani masukin sih. Kecuali kalau ada info gitu yang boleh, oh boleh masuk gitu, tapi jangan berisik lah gitu. Atau apa? Oh ini dulu Love Hotel ya berarti ya. Terus deket sini ada terowongan gitu. Nah, korban-korban atau arwah-arwah dari kok merinding lagi loh. Baru kenapa kalau cerita-cerita ini merinding-merindingnya enggak sekat-sekat polisi. Aku ngintip dari luar aja. Garis polisi tuh ya? Oh bukan deh. Dan habis sampai sini aja. Ini tempat angker yang kedua. Habis itu di dekat sini juga ada terowongan angker katanya. Baru aku baca dari komentarnya gitu. Arwah-arwah korbannya sering bermunculan di sana gitu, karena bagian-bagian tubuh mereka juga ada yang dibuang ke dekat sana gitu. Tapi sih kalau benar ini ceritanya keterlaluan. Ya seandainya bisa masuk juga nggak bakal bisa, dia lihat tempat hancurnya. Nah, sudah masuk. Aku kembali. Yes. Nah, sekarang aku mau berangkat langsung ke tempat selanjutnya ya. Ini juga salah satu terowongan angker yang terkenal di Kyoto, tapi ini terkenal angker karena di sebelah terowongan ini ada terowongan angker ya yang udah nggak dipakai. Sekarang aku mau ke sana. Ini terowongannya mungkin masuk kita nggak bisa gitu, tapi ya kayak gini lah bentuknya. Soalnya dapat oh lihat terowongannya ya. Ini terowongan barunya di sebelah sana, dan ini terowongan lamanya. Dan di atas itu tempat hotel yang ada kasus pembunuhan tuh. Nah mungkin sampai sini aja vlogku untuk sekarang. Habis itu nyari tempat angker yang lain dulu gitu. Di sini agak ribut nih, jadinya aku akhirin di sini dulu. Nanti kalau ada tempat angker yang bagus, nanti aku lanjut lagi vlognya. Kalau enggak, aku mau nyari makan siang, habis itu mau keliling ke tempat pariwisata aja. Nah, sekarang aku mau ke kuil Fushimi Inari itu ya.
yang terkenal di Kyoto yang ada gerbang sampai 10.000 gerbang merah itu. Ya habis itu aku malamnya nggak bisa ke sana karena ternyata besok aku harus pulang gitu ya, besok hari Minggu. Ternyata salah perhitungan, aku 2 harinya itu nggak sampai malam ya, sampai sore aja gitu. Jadi aku besok harus pulang, jadinya hari ini aku datangin ya ke sini Inari. Ya tapi aku nggak banyak ngerekam sana karena tempat itu rame, habis itu banyak orang juga, jadi aku males ngedit ya, ngeblur muka-muka para pengunjungnya itu gitu. Mungkin pas tempat-tempat sepi aja aku ngerekam gitu ya. Ya sampai nanti di sini Inari. Orang seperti aku, sosok mendaki, mau mati. Udah berapa nih? Bilang 40 menit, tapi nggak nyampe ya. Nah sekarang kita harus berangkat lagi ke tempat angker yang baru ini. Dan sayangnya aku ketiduran. Ini udah jam 3.30 ya pagi gitu. Sebenarnya rencananya aku ingin datengin 2 tempat angker kalau bisa di malam hari gitu. Tapi sayangnya karena udah bener-bener kehabisan waktu kali ini gitu, jadi aku datengin 1 tempat angker aja yang ada di pegunungan. Ini tempat angkernya juga kuil ya. Ya tapi rumornya aku dapatnya sedikit aja nih tempatnya gitu, karena benar-benar baru pas bangun aku langsung nyari tempat angkernya ini gitu. Tadi lumayan kecapean mungkin ya, pasti Fusi Minari itu ya benar-benar besar kali tempatnya gitu. Ya maaf guys ya, beneran rencananya aku pingin datengin yang tempat Dewa Iblis itu, tapi kalau dari tempat aku tinggal sekarang gitu, aku istirahat sekarang ini jauh kali gitu. Jadi aku pilih tempat yang ini aja.
Nah ini udah mau sampai ke tempatnya gitu. Oh udah kelihatan ya hotel itu. Nah sekarang aku mau parkir motor dulu. Tadi udah kelihatan tuh kan ya teman-teman ya, ada gerbang gitu. Nah halo guys, kembali lagi bersama One Oni 03. Nah sekarang aku udah ada di depan salah satu kuil gitu. Nah sorry guys, aku benernya mau keliling ke banyak tempat angker nih, tapi ketiduran gitu ya. Ini pertama kali ngelakuin perjalanan jauh ya, jadi bener-bener ketiduran. Ini udah jam 4 sekarang kalau nggak salah ya. Jadi aku bangunnya jam 3.30an gitu. Jadi aku ngeksplor kuilnya ya satu ini aja, nggak ada waktu lagi soalnya. Nggak usah lama-lama lagi, aku langsung berangkat aja. Let's go. Nah ini dia, itu ya ke atas tuh ya. Sini juga ada jalan gitu. Nanti aku coba ekspor satu. Mas, motorku apa deh? Ini benar-benar di tengah hutan aku. Nah, suasananya. Benernya bisa lewat bawah gitu mendaki, tapi nggak ada waktu guys. Mendakinya makan waktu 30 menit soalnya. Oh tapi ini masih baru kelihatannya. Yang apa nih, kayu merah nih, gerbang merahnya. Mas. Wah. Padahal aku pengen ngeksplor kuil Fushimi Inari ya malam-malam gitu. Tapi ya nggak bisa guys, mungkin next kapan lah gitu ya. Suasananya apa kalau dari tempat pegunungan ya. Mas. Ke atas bisa. Ada suara. Dari sana tuh suaranya. Oh ini bisa ke bawah, ntar kita ke bawah. Kalau nggak salah dari sini dari suaranya no. Tunggu bentar, aku mau ngeluarin kamera. Jalannya ini nggak mungkin deh kayaknya. Tapi ada tangga nih kok. Kalau ada tangga artinya ada jalan gitu.
Pemandangannya kelihatan nggak ya? Nggak, no. Tunggu bentar, aku mau ngeluarin tas dulu. Ya, ngeluarin kamera. Sekarang aku ambil foto bagian bagian sini. Sama kita akan ambil foto bagian sini. Terus itu ke bawah tangga. Kita turun. Kayak ada suara deh barusan. Oh, ini gerbangnya ya. Sini gerbang 2 patah dia. Patah dia. Oh, di sini. Kayak ada suara deh. Iya, ada suara loh. Cari apa-apanya. Ini apa, kuburan ya? Pemakaman. Suara apa nih? Kayak orang ngobrol tapi nggak kayak radio mungkin. Tapi aku semakin deket semakin jauh suaranya. Daerah sana, tunggu bentar. Kesini jalan apa nih? Nggak tahu, udah kita kesana dulu. Wah, cerah. Ih, suaranya hilang. Aku yakin suara barusan dari sini.
Kita intip aja dikit nih. Kalau nggak ada apa di bawahnya, oh iya nggak ada apa ya, cuma hutan ya. Aku yakin ada suara barusan, tapi aku nggak yakin itu suara apa. Kalau dalam logika sih mungkin radio ya. Iya, cuma itu aja aku bisa pikirin nak. Nah, tadi aku turun ke mana lagi nih? Oh sini. Oh, aku dapet foto bagus kayaknya ini nak. Oh lagi kedengaran suaranya. Suara apa ya? Tiba-tiba kepala aku berat jadinya ini kan. Masih tak. Oh ya kita belum kesini ya. Cuma muter-muter aja nih. Saatnya kita pulang. Nggak tahu kenapa suasananya kurang enak jadinya. Nah, habis ini aku mau pergi ke tempat wisata lagi gitu. Mungkin vlognya aku tutup di jalan pas pulang dari tempat wisata aja. Oh, apa barusan nih? Aku yakin dengar suara dari belakang. Apa dia? Itu apa tuh? Oh, motorku. Kok ada merah-merah gitu. Ya mungkin vlognya sampai nggak kelihatan jalannya dok.
Tunggu dulu, aku turun dulu. Nah, mungkin vlognya sampai di sini aja guys. Nggak ada hal istimewa yang terjadi, dan maaf kekuranganku gitu nyari tempat angker. Belum ada jauh-jauh juga ke sini ya. Dan 6 jam sih nyetir sampai sini gitu kan dari tempat tinggalku. Ya, mungkin bulan depan aku akan nyari tempat angker, habis nyari informasi, habisnya pokoknya harus lengkap lah semuanya baru aku berangkat gitu. Soalnya ini tujuan pertama aku kesini tuh sebenarnya bukan ke tempat angker gitu. Aku cuma pingin datang ke tempat wisata yang aku pingin datengin gitu. Sama ada studio anime di sini gitu, aku juga pingin lihat gitu kan. Ya alasanku datang ke sini cuma itu aja sih, sama festival yokai itu ya. Ya bulan depan aku mau pergi ke daerah Kanto gitu, mungkin Saitama atau Tokyo, kurang tahu aku daerah mananya, tapi daerah Kanto. Jadi teman-teman bisa berharap tempat-tempat di sana tuh sangat-sangat menyeramkan. Karena Kanto itu jadi salah satu tempat angker yang terkenal di Jepang gitu ya daerahnya. Dan sampai sini aja vlogku. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa. Nah, sekarang aku mau datengin tempat wisata yang ada di Kyoto gitu. Dan aku juga ingin datang ke tempat yang ada festival yokai gitu tuh, atau festival siluman gitu ya. Ya kalau bahasa biasanya bilang tempat orang-orang berkumpul untuk cosplay.
sekarang tujuan terakhirku adalah tempat festival yokai itu ya. Ya, habis itu kita harus pulang lagi dan menempuh perjalanan 6 jam lagi ya guys. Ya sebentar aku pingin tinggal di sini aja langsung, udah males sekali lagi nyetir 6 jam itu. Tapi ya, ada kerjaan ya, mau gimana lagi. Nah sekarang aku akan ke tempat festival yokai itu ya. Nggak tahu bisa direkam apa nggak di dalam, nanti aku coba tanya dulu gitu. Kalau bisa baru aku ngerekam, kalau enggak ya langsung pulang aja. Wah ternyata benar-benar menyenangkan ya festival yokainya itu. Ya aku nggak masalah sih, tapi kalau bagusan sih malam katanya datangnya. Tadi aku nanya sama staffnya di sana gitu, tapi sayangnya aku harus pulang dulu gitu karena besok harus kerja. Dan tadi juga makanan di sana lumayan enak tuh ya, apalagi nasi goreng sama ayam gorengnya tuh enak kali. Ya mungkin vlognya sampai di sini aja aku tutup, dan next aku akan ke Tokyo ya. Semoga aja nggak ada halangan lagi gitu, aku bisa nyelesain semua tempat yang aku pingin datengin ya di Tokyo itu. Dan sampai sini aja, terima kasih yang udah nonton vlogku kali ini, dan sampai jumpa.